Kita sudah membuat fitur untuk menambahkan artikel baru, mengedit artikel baru, dan juga mendelete atau menghapus artikel baru. Tapi rasanya kalau kita mengakses halaman-halaman tersebut melalui URL secara langsung tidak atau kurang efisien ya. Maka dari itu kita akan menambahkan URL untuk menambah artikel baru, ya, untuk menuju ke halaman input artikel baru. Begitu juga URL untuk edit artikel dan delete artikel. Ceritanya nanti tombol yang mengarahkan ke halaman input artikel baru kita akan simpan di bawah judul halaman. Kemudian link untuk mengarahkan ke halaman edit dan juga untuk menghapus artikel kita akan simpan di bawah judul setiap artikelnya. Berarti di sini kita akan mengedit halaman view blog. Saya akan menambahkan dulu link untuk menambahkan artikel. Berarti saya tulis site URL seperti ini, dan kita isikan URI-nya ke blog/add. Ya, saya tambahkan caption tambah artikel. Oke, ini adalah link untuk mengarahkan halaman ke halaman form input artikel. Kemudian saya juga akan menambahkan link untuk mengedit dan menghapus setiap artikel. Berarti di dalam for each kita tambahkan link di sini. Saya akan tulis di bawah judul. Ini adalah bagian judul artikel. Dan kita akan tambahkan link di sini untuk edit dan delete. Saya akan buat anchor lagi. Kemudian saya tambahkan site URL dalam kurung. URI-nya adalah untuk edit berarti blog/edit/ kita ambil data blog dengan index ID. Ya, ini untuk edit artikel. Dan untuk delete pun sama, kita panggil URL dengan URI blog/delete/id. Kita kasih caption delete. Saya refresh dan kita lihat sekarang setiap artikel sudah punya link edit dan delete sendiri. Ya. Dan bila kamu hover di sebelah kiri bawah browser akan muncul linknya. Ini link edit /1, ini link delete /1. Ini edit /2, ini delete /2. Kita akan coba delete ya artikel kelima yang duplikat ini. Saya akan hapus. Berkurang nggak ya? Berkurang ya? Oke. Saya hapus lagi semua. Hapus. Ya. Sekarang tersisa artikel-artikel yang sudah punya URL. Artikel-artikel yang barusan kita hapus itu artikel yang tidak ada URL-nya ya. Yang ini nih. Kita sudah hapus. Kalau saya refresh, sekarang tinggal tersisa 4 artikel yang sudah ada URL-nya. Sekarang kita akan menambahkan satu fitur lagi sebelum kita mendandani tampilannya dengan template yang bagus, yakni fitur untuk search artikel. Kita akan menambahkan satu form search di sini ya. Di sini. Berarti saya di bagian view blog masih di bagian view blog. Saya akan tambahkan form. Saya akan arahkan actionnya ke halaman yang sama, ke index ini. Metodenya saya akan gunakan metode get. Jadi kamu boleh menuliskan metode get atau tidak sama sekali, by default dia akan menggunakan get. Saya akan menambahkan satu input dengan tipe text dan name-nya saya beri nama find misalnya ya. Dan juga satu tombol yakni button dengan tipe submit dan caption cari. Dia akan muncul seperti ini. Ini bila saya search di sini misalkan perdana, kemudian saya klik tombol cari, dia akan mengarahkan halaman ke halaman yang sama, tapi dengan query string find sama dengan perdana. Nah, query string find ini akan kita tangkap untuk memfilter data supaya artikel yang muncul hanya artikel yang punya kata kunci perdana saja, gitu ya. Nah, berarti kita akan edit di bagian index yang tadinya kita mengambil data semua artikel tanpa terkecuali ya. Sekarang kita akan ambil data artikel yang punya kata kunci tertentu yang sudah kita pasang di searching query string ini.
kamu bisa tangkap di sini, atau sebenarnya kamu tangkap di bagian model pun itu dia bisa tangkap query stringnya ya. Nah, pada metode getBlocks di model saya akan tangkap data filternya menggunakan this input get ya. Fine. Nah, maka filter ini akan bernilai kata kunci yang akan kita cari. Nah, di sini karena kita sudah punya kata kuncinya, kita harus cek dulu apakah filter ini di-set atau tidak ya. Karena bila tidak di-set nanti dia akan error ketika kita nge-set where tapi tidak ada value-nya. Di sini kita akan coba dulu this db where. Kita akan cari pada judul saja dulu. Berarti kita set parameter pertamanya dengan title. Artinya kita akan mencari pada title apakah ada title yang judulnya filter ya, seperti yang ada di dalam variable filter ini. Bila ada, dia akan membatasi jumlah query sesuai dengan pemilihan ini. Kita akan cari. Saya akan refresh. Nah, ternyata kosong ya. Tidak ada artikel yang judulnya perdana. Karena di sini kita tulisnya kata kuncinya perdana, maka dia akan mencari artikel yang kata kuncinya perdana, which is emang tidak ada ya. Tapi bila kita search dengan tulisan artikel perdana, kemudian saya klik cari, maka dia akan muncul satu. Artinya dengan pencarian seperti ini dia akan mencocokkan yang sama persis. Bila judulnya ada sama persis seperti yang kita cari, maka dia akan muncul. Bila tidak ada, maka tidak akan muncul. Nah, kita ingin misalnya hanya satu kata saja yang tampil. Misalkan saya ingin meskipun saya memasukkan satu kata kunci saja, nah, dia akan mencari judul-judul artikel yang ada kata kunci tersebut. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan like. Ya, daripada menggunakan where, karena where ini akan mencocokkan sama persis. Bila ada, maka dia akan ditampilkan, sedangkan bila tidak ada, dia tidak akan ditampilkan. Nah, dengan menggunakan kata kunci like, dia akan mencari yang mirip atau yang mengandung kata tersebut. Di sini berarti kita baca, cari data di tabel block yang title-nya mengandung kata yang ada di dalam variable filter ini. Artinya meskipun nanti kita masukkan kata kunci perdana, misalnya, maka nanti dia akan memilih dan mencari artikel mana saja yang judulnya mengandung kata kunci perdana. Nah, di sini saya sudah klik dan kita lihat meskipun kata kuncinya perdana, artikel dengan judul artikel perdana tetap ditampilkan. Contoh lain misalkan kita search dengan kata kunci artikel, maka semua artikel yang punya kata kunci artikel pada judulnya akan muncul. Kita coba searching sekali lagi dengan kata kunci pembaharuan ya. Seharusnya satu artikel ini saja yang muncul, karena artikel yang lain tidak ada kata kunci pembaharuan. Saya akan search pembaharuan. Yap, hanya artikel yang judulnya artikel pembaharuan saja yang muncul sesuai dengan query. Nah, begitu cara filter sederhana di CodeIgniter.